taparadema rohata di ibadah partangyang ngata di Bornginon, martangyang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 500 ono pulusia ayat sada dohot tolu di ayat tolu jongjong mahamu. Bata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tondi porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Pos situtu dorohaku manang hamatean manang hangoluan manang akka suru-suruan ni debata manang harajaon manang hagogoon manang akka na masa nuaeng manang akka na rosogot dang tarbaini manirangi hita sian haholongan ni rohani debata na marhite-hite Kristus Tuhan tuhatai. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata hodo hararuan ni dame dohot holong ni roha sailehon jala pahot ma dihami roha sisongoni ramoti ma akan aposom maradopon pangasung ni sibolis asa maluan na sida sian pangujungan dot sian biar ni roha hodo toktong haposan dot partano batuan nami saito gumahami di dalan sidalanan nami ale anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu hatani debata di partang nyata sadarion imana gabe jamita godang di parminggo tanaro imana dienet sian Lukas 10 sada ayat 27 satrodi 28 tajahama marsingkat sorin dina makatahon hatai ibana dipagogo sada perempuan sian tonga-tonga nina torapi ma suarana nina mamadok ibana martua mana tumubuhon jalan apa bagot ho alai nina ibana ma martua ma akana umbege hatani dibata jala na upiopsa ido sahatna martua doakan na tumangyihon hatani debata jalan na upeotsa. Amen. Amen. Marede mahita sian bukuendo nomor 738 ayat sada sahat rodi 2.
Asini rohamadiamu dohot damen asya debata mata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madita saluhutna dihamuna amanami nanami nang akan aposobulong nama dohoti partangyanga sektor di bagasa bornginon itonga-tonga ni bagas joron di debata manang peditonga-tonga niaka bagas tabi. Hatan di bata nagabi songon ojahat di pertangata di bagasa bornginon imana dienet siap buku pesalmen sarasa pulusia ayat sia 1 saplonom pesalmen sarasa pulusia ayat sia 1 saplonom imana gabe epistel di parminggota di minggu pa-20 dong Trinitatis dohot topik at manang tema tuan ni halak na manangihon hatan di bata kebahagiaan mendengar firman Allah. Sono maridok disita pai huti-hut ma di bagasar rohata. Marhiti-hiti aha tarpawotor dundul lakana molo di pahobar-hobar tuhatam. Saya hululu doho sian nasa rohaku unang tung luas ahu lilu sian akatonami. Nungahu pajob hatami di bagasar rohaku asa unang mardosa autuho pinuji maho ali Jehovah sepodaho matuau aka aturammi nunga dipajojor aka bibir hos sude uhum aka naruar siapa mangammi hica adorohaku midadalan niaka panidang yomu asa midana sahamuraun sepa pikir-pikir rokku do aka paretam jala seberengokku do aka bogasmi sehu hahila sodo aka aturammi dang tagamon halupahonokku hatami. Ido sahatna dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta.
Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau firman Tuhan pada minggu yang lalu mengatakan kepada kita bahwa Allah kekal selama-lamanya dan firman-Nya juga kekal selama-lamanya, maka kita tidak perlu ragu untuk mengikuti Dia. Karena Allah yang kita percayai, yang kita sembah adalah Allah yang kekal, maka kita tidak perlu takut untuk mengikuti aturannya. Karena apa? Tuhan itu hidup, Tuhan itu mampu menghukum, Tuhan itu mampu memberkati, dan Tuhan itu telah memberikan yang menjadi kehendaknya melalui firman-Nya. Dan pada saat ini dan minggu depan kita akan membahas topik tentang Tuhan nihalak nama nangihon hatani debata, kebahagiaan mendengar firman Allah. Mungkin kita sudah pernah mendengar suatu ilustrasi yang biasa itu adalah diberitakan waktu Natal, yaitu dikatakan ketika seorang anak berusia 17 tahun, orang tuanya melaksanakan sebuah pesta, dan di situ anak itu diberikan satu hadiah, di mana hadiah itu terdiri dari 3 bagian, di mana dia harus memilih salah satu yang akan diberikan kepadanya. Dia katakan seperti itu, bahwa hadiah itu yang pertama adalah uang yang banyak, uang yang berjumlah puluhan juta. Dan ketika itu dia dikatakan oleh orang tuanya, ini hadiah yang pertama adalah dalam bentuk uang tunai 10 juta. Ini kalau kau ambil maka bisa kau pergunakan sepuas hatimu. Baru kado yang kedua adalah yang disebut dengan yaitu pistol. Orang tuanya mengatakan ini adalah pistol benaran, kalau mau kau pergunakan itu terserah kau, tetapi ingat itu bisa salah, itu bisa benar tindakanmu. Si anak berpikir-pikir, kalau aku punya pistol bisa menodong, karena termasuk anaknya, termasuk anak yang tidak terlalu dikatakan baik, tidak terlalu jahat. Baru yang ketiga adalah Alkitab. Dan ketika itu dikatakan, anak itu berpikir untuk apa Alkitab diberikan. Sehingga si bapak mengatakan kepada anaknya, pilihlah mana yang mau kau pilih, terserah. Dia berpikir, kalau aku punya duit saya bisa traktir orang, saya memuaskan keinginan saya. Kalau saya pilih pistol, maka saya bisa anggar jago dan akan bebas ditakuti oleh orang lain. Tetapi dia berpikir-pikir, uang akan cepat habis, pistol bisa hilang, bisa salah digunakan, dan itu mungkin akan ditangkap. Baru dia pikir, akhirnya apa yang diambil? Dia ambil Alkitab. Ketika itu temannya mengatakan, kenapa kau pilih Alkitab? Kau bodoh amat, aturan duit yang kau pilih. Atau kalau enggak pistol itu. Tapi anak itu mengatakan, biarlah, saya mau mengambil Alkitab ini karena hanya ini termasuk buku yang kekal abadi. Dan di situ dikatakan bahwa Alkitab itu menjadi suatu penuntun kehidupan ke depannya. Dan itulah yang dia pilih, dan akhirnya orang tuanya bersukacita, dan dia pada akhirnya dengan Alkitabnya dia menjadi seorang pendeta. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, kalau dikatakan di situ mengapa anak itu memilih Alkitab, karena dia tahu bahwa firman Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kebahagiaan mendengar firman Allah,
Tuhan ihalak nama nangihon hatani dibata, ada kebahagiaan, ada kepuasan tersendiri di dalam orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi dikatakan di situ mendengar firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengar. Itu yang mau kita ingat dalam firman Tuhan pada saat ini. Ketika pemazmur mengatakan dengan satu pertanyaan, marhiti-hiti aha tarpabo terdoli-doli lakana, dalam bahasa Indonesia, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kalau bahasa Batak doli-doli, tetapi bahasa Indonesia diterjemahkan seorang muda, bukan anak muda. Apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa seorang muda adalah bukan persoalan umur, usia, tetapi kelakuan, kemampuan seorang muda, yaitu seorang muda maka dia akan berusaha dengan sekuat tenaganya mencari harta. Seorang muda yang dikatakan di situ dia adalah seorang yang mulai beranjak dewasa dan mau bertanggung jawab dengan tindakannya. Sudah dapat memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Seorang muda adalah dengan kemampuan yang maksimal. Sementara kalau dikatakan seorang tua adalah seorang yang bijaksana. Dia sudah tahu sehingga dia bisa memilih, menentukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dikatakan di situ dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, itu langsung dijawab oleh pemazmur. Dikatakan di situ dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kalau hari Minggu kita melakukan acara peneguhan sidi, di mana anak-anak diberikan ayat, amanat, dan juga diberikan sekaligus Alkitab atau Bibel buku Ende yang menjadi tempat tertulis penulisan daripada hukum Tuhan di dalam buku. Dikatakan di situ dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Molo dipahobar-hobar Tuhatan. Sesuai dengan firman Tuhan. Semua kelakuannya bersih kalau dia berjalan menurut dan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika acara peneguhan sidi, ada orang mengatakan seperti ini, bahwa seorang anak yang sudah lepas sidi, maka dia sebenarnya sedang diletakkan seperti kereta api yang diletakkan di atas rel, di mana di kereta api akan berjalan menurut rel itu. Ketika kereta api berjalan melintasi rel, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Ketika kereta api tidak lagi berjalan di atas relnya, maka pasti akan ada maut. Dan di situ dikatakan dalam kehidupan kita bahwa rel yang kita terima itu adalah amanat yang kita terima. Itu sebabnya dikatakan kepada kita 3 amanat itu, hayatilah akan firman Tuhan yang kau pelajari, karena itu sumber kehidupanmu. Hendaklah kau setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu dan amanat tersendiri untukmu dari firman Tuhan. Itulah rel yang harus kau jalani, kau tempuh sehingga Anda sampai kepada tujuan. Itu yang dikatakan di situ, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, bukan dalam keinginan mana yang kita suka, bukan. Harus. Itu sebabnya dalam kehidupan kita dikatakan ketika kita datang beribadah juga, ketika kita datang ke dalam kehidupan kita bersama-sama dalam persekutuan, dikatakan kita mampu untuk menghilangkan ego, kehendak kita, keinginan kita, supaya kita dapat mendengar perintah Tuhan untuk kita lakukan. Dengan berjalan sesuai dengan rel itu.
Dan kalau kita katakan itu dalam lagu anak-anak sekolah minggu juga, yaitu jalan menuju surga itu sempit. Tetapi jalan menuju neraka dikatakan lebar, luas, lapang dan bercabang-cabang. Yang bisa sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya suka, saya lakukan. Kalau saya tidak suka, saya tidak lakukan. Tapi dalam menuju surga dikatakan harus, tidak ada yang melenceng. Itu sebabnya dikatakan, dengarkan firman Tuhan juga kepada orang Israel, molo dang manirpak kotusiamun tua birang. Jika kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi mengikuti jalan lurus kehendak Tuhan, maka kita akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang kekal. Itu akan disema menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan pemazmur mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kalau dikatakan di situ mencari, artinya dia berusaha, dia bergerak, dia pergi, dia beranjak dari posisinya, dia keluar, dia mencari di mana-mana, dia berusaha dengan suluh, dengan senter, dengan lampu supaya dia bisa menemukan. Itu yang dikatakan di situ, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Bagaimana pemazmur mengatakan dalam kehidupannya dengan segenap hatinya, artinya dia pakai segala kemampuannya. Tidak hanya sekedar asal bukan seperti itu, tapi dia betul-betul tekun sampai dia menemukan. Dikatakan di situ, mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Karena apa? Perintah Tuhan, firman Tuhan, hukum Taurat Tuhan itu adalah seperti pagar yang membatasi kita supaya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang. Karena apa? Karena sebagai seorang muda yang masih kuat, yang masih dikatakan pintar, yang masih dengan ambisinya, sering hanya mengandalkan pikirannya. Pemazmur mengatakan, jangan biarkan aku menyimpang. Tetapi dia mau berjalan lurus mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ, ketika dia mencari Tuhan, dikatakan di situ dia betul-betul juga dalam kehidupannya mengerti supaya dia dapat berjalan tidak menyimpang. Dikatakan dia menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sudah menyatakan kepada umat Israel dengan sumpah mengangkat mereka menjadi milik Tuhan, umat Tuhan. Dikatakan adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang mengingat janjinya. Jolmado negabi olus yosepadan, tetapi Tuhan tetap mengingat akan janjinya. Dan sekali diucapkan Tuhan, maka itu akan terjadi, itu akan digenapi. Dan itulah kekuatan pemazmur dalam kehidupannya. Dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Artinya ketika dia menyimpan janji Tuhan, ada kekuatan yang memberikan kepadanya. Ketika dia susah, ketika dia jatuh, ada satu yang dia pegang, yaitu janji keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Mula persupa ibana tonga-tonga di Portibion, marukil ibana, pogos ibana, marsait ibana, marsirang rabdona ini haulungan. Tetapi dikatakan di situ bahwa ada janji Tuhan, yaitu Tuhan akan membawa, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, di mana ada aku maka mereka juga di situ. Alanunga sa Yesus itu banua gijang tu surgoi, maka dia menginginkan setiap orang percaya juga akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah janji yang kita simpan dalam hati. Itulah yang membuat kita kuat, mampu menghadapi persoalan. Dang ura-ura madili, dang ura-ura setuk, dang ura-ura mardadi.
tetapi kuat menghadapi segala persoalan karena ada janji Tuhan. Seperti nyanyian yang mengatakan, sehabis hujan maka akan ada pelangi. Dan pelangi itu adalah pelangi kebahagiaan. Di balik penderitaan itu pasti akan ada kebahagiaan yang mau kita terima, asalkan kita mampu menghadapi penderitaan itu. Asalkan kita mampu menghadapi masalah itu, bukan lari dari masalah, tetapi hadapi. Dan itu tidak akan mampu kita hadapi dengan kekuatan kita, tetapi kita akan mampu menghadapi itu karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan ketika dia menyimpan itu dalam hatinya, dia mengingat itu, dia memperoleh kekuatan, dia dapat berjalan tidak berdosa sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dikatakan di situ, dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan dan dia meminta, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Itu sebabnya dikatakan tadi itu kembali keingatkan kepada kita, seorang muda bukan usia, tetapi kemampuan. Anak-anak muda, seorang muda, maka pasti dia akan semangat untuk belajar. Opung-opung domolidokon marsiajar, ang ngabidah ngapojol be. Tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, tapi seorang muda masih mempunyai kemampuan untuk belajar dan belajar. Masa muda adalah kesempatan untuk belajar supaya dapat menghadapi, supaya dapat mengerti, dan dia dapat menjalani kehidupannya ke depannya. Hidup banagabi sa jujuta beje mulo taring otu aka parwino tu ado toy ma akan oposoi matusi. Karena apa? Kemampuan orang tua tidak akan mampu lagi, walaupun memang belajar tidak akan pernah ada habisnya. Belajar firman Tuhan tidak akan pernah ada habisnya sampai manusia mati. Dan di situ pemasmur mengatakan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadamu. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Dengan petunjuk dari Tuhan, maka dia akan dimampukan menjalani kehidupan ini lebih daripada harta. Karena apa? Harta tidak akan bertahan. Harta bisa lenyap seketika, tetapi pengetahuan itu, pengertian itu, kebijaksanaan itu kekal, bisa bertahan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan lebih berharga ido halak Batak uban negabi, filosofi orang Batak anak kido hamoradiau. Orang Batak itu akan berusaha untuk menjadikan anak-anaknya lebih tinggi daripada dia. Nyanyian orang Batak sekarang itu yang harotas panuratami, kulik-kulik kumai, hodoki mai, tinta napi nakemi. Artinya apa? Digambarkan di situ bahwa orang Batak itu memberikan jaminan masa depan kepada anak-anaknya bukan harta, tetapi pengetahuan. Dengan sekolah, dengan sebaik-baiknya, maka dia akan dapat menjalani kehidupan dengan pengertian daripada Tuhan. Maka dia akan mampu untuk bergembira dalam kehidupannya, dan pasti akan ada jalan untuk menghadapi semuanya. Dan dikatakan, aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Janji yang manis tidak akan kulupakan. Firman Tuhan tidak akan pernah kita lupakan. Di situ dikatakan kepada kita, kita dituntut untuk setia sampai mati. Dan itu sebabnya dikatakan tadi dalam epistel kita, menjadi topik kita, Tuhan ni halak na manangyo katan di bata, martua maha akan obegehatan di bata, jalan nau peopsa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya.
Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kebahagiaan bukan terletak dalam harta, tetapi ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini dalam pertanyaan sektor. Yang pertama dikatakan kepada kita, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita saat ini, begitu banyaknya berita-berita, begitu banyaknya dan cepatnya perubahan-perubahan terjadi. Tetapi dikatakan kepada kita, sama seperti topik minggu kita, Allah kita adalah Allah yang kekal. Firman Tuhan itu kekal adanya. Dunia bisa berubah-ubah. Soalnya ada koninoaing karena pandemi COVID, setiap manusia mau tidak mau, suka tidak suka, maka dia harus melek teknologi. Yang dulu kita tidak pernah, bahkan tidak akan pernah memikirkan bahwa live streaming akan terjadi. Tetapi dengan pandemi COVID yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah direncanakan dunia ini, tetapi kita dipaksa untuk maju di situ, untuk naik di situ, untuk dapat berjalan dengan itu. Mau tidak mau dikatakan kepada kita, kita harus belajar menyesuaikan. Tetapi ingatlah, itu bisa sementara. Tetapi yang kekal adalah firman Tuhan. Kembali diingatkan untuk kita semuanya, orang tua, anak-anak muda yang sudah lepas ini, dikatakan kepada kita, hayatilah akan firman Tuhan yang telah kau pelajari, karena itu sumber kehidupanmu. Parangeho mahatan di batan naginurami aido hanguluamu. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan dan itu melakukan itu dalam kehidupan kita, dikatakan di situ supaya kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita dapat mempertahankan kelakuan kita bersih. Kalau firman Tuhan itu menjadi acuan, maka dikatakan kepada kita yang kedua, yaitu berikan perhatianmu, cari firman Tuhan itu. Usahakan dia supaya kau bertemu dengan firman Tuhan. Saya mendengar satu khotbah yang dikatakan seperti ini. Kalau dulu kita pernah melakukan pemberdayaan fungsionaris Kawin Carung dengan mendatangkan tokoh motivator, ada buku-buku tentang motivasi, dan pada umumnya semua kata-kata yang diberikan tokoh motivator, baik itu dalam dunia Islam, dunia sekuler, semuanya itu diambil dari ayat Alkitab. Hanya itu saja, cuman masalahnya seperti yang dikatakan ini, tidak dipakai Lukas ini, Matius ini, tidak. Artinya apa? Kalau kita dalam kehidupan kita mampu mempelajari firman Tuhan, kita rindu untuk menyelidiki firman Tuhan melalui Alkitab kita yang sudah ada pada kita. Dikatakan di situ kita tidak perlu belajar mengikuti seminar yang lain-lain, tetapi kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat menjalani kehidupan. Sampai seperti yang dikatakan oleh seorang presiden Amerika dulu, dikatakan seandainya orang Kristen rajin membaca Alkitabnya, maka tidak ada orang Kristen yang stres, tidak ada orang Kristen yang stroke. Karena apa? Dalam Alkitab kita itu ada jalan keluar masalah, ada motivasi untuk hidup. Tetapi sering kita jadikan Alkitab kita itu hanya pajangan. Ini nanti anak-anak yang baru CD diberikan Bibel buku ende, bukan yang lain-lain diberikan kepada kita waktu kita peneguhan iman, peneguhan CD, mengkeraskan iman kita. Tapi firman Tuhan, pakailah itu. Unang malas membuat Bibel buku ende itu gereja, apalagi kalau bahasa Batak di ibadah kita, supaya kita dapat mengerti
Tidak kita ketahui, tanya. Jangan simpan Alkitabmu. Unang marsugo dung mate hita gabi pamasok bibil tei bonota tu banua torui. Asa jahay banua torui na mangulu perang majaha, apalagi marung mate. Artinya apa? Jadikan Alkitab firman Tuhan itu menjadi petunjuk kehidupan kita, maka kita akan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di situ tadi supaya kita dapat mengerti, mencari, mau mendengar, mau menyimpan, merenungkan itu dalam hati kita, dan dengan bergemar kita mau memberitakan. Kita tidak akan melupakannya, tetapi kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya maka kita akan dapat menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita menjadi orang-orang yang rindu untuk mendengar firman Tuhan di tengah pandemi COVID sekarang yang mungkin membatasi kita beribadah di gereja, tetapi jangan mau tidak mengikuti ibadah kita secara live streaming, secara YouTube. Kalau kita sudah sehat, kita sudah vaksin, maka mari kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan yang kudus, sehingga iman kita bertambah, kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mau lihat puji-pujian mau sobronami ke depan meli Tuhan apalah di bagasan obason di pengotodo ham tutuali Tuhan mari hiti pertanyaan nami asa totok kami di bagasa gulmin ingulu nami dinallahu mangulahun akolon nami hamisigan upari dinallahu manguduti aka persoron nami dinallahu mangulahun aka ulaun kegiatan nami nang mahang tutuali Tuhan maban hatamiel Tuhan nagabi dasar motivasi nami lau patupahun aka ulon nami molo utang nyok kami hatamiel Tuhan gabi hupahusur kami di bagasang ulo nami asalam mengatusi kami jala hubarita kami may marhiti-hiti aka parulon nami pabanon nami na denggan asa marhit sila Tuhan gabi ululap pamisal hutna lama baritaon harajom itong atongan di Portibion asi maruha malituwa di pengotodo kami marhiti-hiti topik minggu ali Tuhan di 2 minggu na mangihut horo de batana manotong hot do horori saling leling na las hot do ali Tuhan nang hatami ali Tuhan nagabe bohal ni parotodion nami lamang ulahon akolon nami sigan upari di pardagon nami di sido kami tutual itu di pengot apala di bagasan borginon di bagasan minggu na mangihut Tuhan ni halak na manangihok katan di bata bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang memperoleh sukacita ketika kami mau mendengar firman Tuhan, maka kami akan diberikan sukacita, diberikan kebahagiaan. Jala boy kami tutual Tuhan malua sian aka hamolok kamolon aigok do tutual Tuhan di bagasan buku nabadie mau haringga sok kami laman lukiti lama jaha mau haringga sok kami manangyok hatam di sido kami tutual Tuhan margogo mangadupi sudi akan namasa di bagasang ulo nami jumpa marukil kami marsitaw nok kami ilokodo apul-apul dot gogo di kami jumpa marlas ni roha kami di pengotodo kami asa unang matorbak kulit walas ni roha nami ale totong malas ni roha di bagasak kulit Tuhan asa saluhut na parngulon nami totong mamuji pasabuarmu asi maroha malituan nang apala di bagasan obason tuhor banon nami lituan nang ruas ni huriam salut na di tonga-tongan ni akka bagas na sida ganu marsada-sada nang palituan di tonga-tongan di bagas coromon saya matong lituan na madongan ni hami paingot mahami tutuan lituan asalam haringga sukami lau manangihon hatam ya lituan ay marhiti-hiti na hutang nyok kami hatam gabi boy hami lituan mangulahon na hubar tulamon ni roham asiroha malitua kubak kami di Tuhan ang program di tonga-tonga ni huria mona di Tuhan asa humatong di Tuhan na madongan ni salhut na tarlumobil di Tuhan ti perizinan di bagas corom pargogoy parbisuya aso mo Tuhan mga leon mamaketik kinalilom di hamil Tuhan dalam memakai kesempatan songo tim perizinan di tonga-tonga ni huria mahakabili carong boy hamil Tuhan patulus sakap dot siol ni roa di tonga-tonga ni huria marhiti-hiti na hulak kami roha pikiran nami do tikin nami Tuhan dalam postur nami Tuhan pargogoamu jaluk kapamudal na rumenggan Tuhan asa betul saluhut na ima proses perizinan di tonga-tonga ni bagas coromon
asiro hamal itu haku bokam do tuho nang akaruas ni huriam saluhut na tarlumobi akada daran nang makatidak kaporsiona nang dewasa li Tuhan nasida secara iman li Tuhan mangihut dan ruhut di tonga-tonga ni huriam alan ya li Tuhan pastor nami nasida asal leo mato dum turbadia mangule di bagasar rohana sida ganu sada asa to di miel Tuhan nama nugu-nugu mengajar-ajari nasida lau maralus taringot tu haporsion nasida di tonga-tonga ni akka hagogon nasida lau marmemar parsaura rabdotakan na humaliang bahkan nasorap dotami haporsion astonga li Tuhan nasida mardal di bagasan aturam li Tuhan pasu-pasu nang ruas nuriam na di bagasan aka parsahiton di bagasa proses pemulihan asal matuang li Tuhan na madungan nasida jalaboy hami tutual li Tuhan sonang suari beribuan lamat dalani akan ngulung nami atau kupuji pasapa magwar marhite Tuhan Yesus Tuhan na martangya kami tuho amin. Marede Mahita, Sian Bukwende nomor 280 sada, ayat sada dot onom, diuduti tangyang pangodianon. Pasada marohata martang yang mahita ali Tuhan dewata amanami na bangso di Banua Gijang puji-pujian di pasa rohanami di bawala di bagas setikon ali Tuhan lima di parsauran nami pertangyangan sektor sian huria makabibi bincarum ali Tuhan pos rohanami dak kadongan nami na mangihutun pertangyangan on di bagas nabi tong ma di bagasan las niroha sida mangutun ale Tuhan dohot ahi pason Tuhan malate di pasar nami tuho ale Tuhan dung naung ubege hami hatam na pinasahat ni naposom di mana pangotok kami asa totong ubege hatami jala terbaik kami mameopsa jala mangulahon di palungumiton ni daging nami ali Tuhan maulati mali Tuhan nang di pas-pasum nanileoko tu padita nami uluan ni huriam na tong hipas asida pasahaton hatami nang songoni ali Tuhan di keluarga nasida liam motong hipason dohot akalas niraha ali Tuhan dewata amanami namartami yang dohami ali Tuhan lima namar ningot diakta program ni huriam nanaing sipatu paun ni huriam ali Tuhan lima pesta gotilon nanaing patuan nonang ali Tuhan di bulan naro marsite panitia naung di ulahon ni naposo ni huriam ali Tuhan
pasu-pasu pargugoi nasida asa tarbay nasida mangulahod do dik nang songoni ale Tuhan di perizinan ni gereja nami di sihol ni rohanami asa totong ho namandongani nasida ale Tuhan asa boy tutu mai padalan nasida tugas nasida sa tarjalon ni huriam izin nasian pamarentah nami ale Tuhan maulati mai ho ale Tuhan ditikyon namarningot tami diakka yanak nami name met sa namagodang ale Tuhan di nama met leon ibur-ibur magodang hai pason diakka pasikola leon bisuk tunasida ale Tuhan leo roha pangotosio diakka na niajarhon ni guruna ale Tuhan naso maralo tu rama ale Tuhan nang sawaniya kaya nakon nami ale Tuhan di na mga luluy parkarijuan leo Tuhan karejo na hobartak kaparbinotan na nang sawaniya kaya nakon nami Tuhan diakka ng tikina marrokap mardongas saripe patudo ale Tuhan tunasida rokap na asa martabatab akalas ni roha dihami akana tua tahu sangat tu adupamu ale Tuhan Tuhan dihuriam nama kasih holhol di keluarga naso dapat dana dapat ale Tuhan pasa tu nasida ale Tuhan lasni roha mari tidak dana tu nasida ale Tuhan asa mariti martabatab balas ni rohan nasida tau sangat madiho ale Tuhan Tuhan debata kami martangnya kami dakkan tua-tua nami paniroi ni huriam ale Tuhan mulate ma umur nagacang di pasato tu nasida laos marhiti tong mangidu hami tuho dia tuon nasida le Tuhan leon gogo tu nasida leon las ni roha tu nasida le Tuhan nang sawani le Tuhan hami akan tua di na manguluhon akaya nakon nami de le Tuhan dongani hami pargugoi hami ajari hami di na ngajarkon hakka atam tu akaya nakon le Tuhan Tuhan debata nami di tangyang nami di ma pamarentah nami ale Tuhan asa homana mas nasida lehon pikirat tu nasida asa tarbay nasida mangulahon na bartu ulaon na ale Tuhan na bartu akka kaperluan ni masyarakat na ale Tuhan Tuhan di bagas yoromon ale Tuhan imahami dungsi dungan non pertanyaan na dipatupan nami ale Tuhan dongani kami mulak tu bagas nami be asa terbaik kami hipasa tu bagas be di bagasan hari pason nang songoni ale Tuhan huriam di ingananon ho matetong na manggonggomi hurion ale Tuhan nang songoni na majaga huriamon masa di ale Tuhan dongani asida leon ay pason ale Tuhan Tuhan takas di boto ale Tuhan kagalion ni perdagangan nami ale Tuhan oleh sepata kay matak dosa marhite ale Tuhan mangido kami tuho asa homa na mga leon ha papus dosa ale Tuhan asa tama kami di hadapanmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martamiak kami holat tuho amen. Marede Mahita Siambukwede nomor 110 ayat sada sahatori opat huruf papungu pelean. Yesus
Totang yako mapilia tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibano gijang. Hodo haruan ni saluhut silalun na denggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasata masinan ilom mituhami. Pilihan nami tuho. Sa jalo magabe uap naus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Sa operasyak kami pilihanon. Pati bulon harajamu di tonga-tongan huriam dohot di pertibion buhay marohanay marhiti-hiti todim asalam tadahami kurang silolom itu ami asalam girgirahay madok mauliat tuho marhiti-hiti Yesus Kristuan ami amen atong ramadok mahita di tangyang hato patay alea manami na di banogijang sa pinerbadia magwarmo sa Roma harajaonmu Sesat malam roham di bano tongon sona di bano gijang leon matuhami saron hanguluan siapari sesa madusa nami son panisa nami di dosa dongan namar dosa tuhami unang hami tugon pangjunan palua mahami sian pangago ay hona puna harajaon doho tagogoon rodi sangapon sang leleng na amen asni rohani tuhata Yesus Kristus do tolong ni rohan di bata ama dot parsano tu perbadia mana madongani dot mamasu-masu amu salutna amen. Oras madihita salutna selama malam madihita jala tengot matotong di malam menguduti haka persorata memuji debata jatahat kotemala atau mangihon atan debata oras madihita